Dunia Jani hanyalah keheningan basah. Hujan bulan November seolah tahu persis bagaimana cara melukis suasana hati yang paling kelam, dingin, suram, dan tak terhindarkan. Ayah baru saja berpulang 7 hari lalu, membawa serta seluruh pilar kekuatan dari rumah besar ini. Rumah itu. Ia berdiri tegak, menjulang dengan marmer krem dan pilar-pilar kokoh ala Mediterania yang menelan biaya fantastis. Rumah di kawasan elit Menteng itu bukan sekadar bangunan. Ini adalah warisan, simbol kekuasaan, dan kini menjadi pusat dari segala kecemasan yang perlahan membelit hati Jani. Nilainya, yang ditaksir mencapai 450 miliar rupiah, terasa seperti beban batu bara di dada Jani, bukan mahkota. Di ruang makan yang kini terasa terlalu besar untuk dihuni hanya berdua, aroma dupa dan melati sisa tahlilan masih samar menusuk hidung. Dion, suamiku, duduk di hadapannya. Ekspresi lelaki itu tampak sempurna. Wajah sedih yang sesuai, sentuhan lembut di tangan sebagai bentuk dukungan. Dion sesekali menatap Jani dengan sorot mata yang terasa terlalu lembut, terlalu penuh perhitungan. Sayang, jangan terus-menerus melamun. Ayah sudah tenang, ucap Dion, suaranya pelan dan menenangkan. Jani menarik napas, mencoba mempercayai ketulusan itu. Namun, beberapa hari terakhir ini, ada sesuatu yang berbeda dari Dion. Lelaki yang selama 5 tahun pernikahan selalu disibukkan dengan proyek dan golf itu tiba-tiba mengambil peran sebagai suami ideal, pengelola rumah tangga. Setiap pembicaraan, tanpa gagal, akan berbelok menuju topik aset. Rumah ini, betapa megahnya. Ayah memang luar biasa, kata Dion lagi, matanya menyapu langit-langit berukir. Tapi, kita harus realistis. Perawatan dan pajaknya saja. Kepala Jani berdengung. Bukankah selama ini ayah selalu mengurus semuanya? Ayah adalah segalanya. Pelindung, penasihat bisnis, bahkan pengayom dalam rumah tangganya. Kepergian ayah membuat Jani merasa telanjang. Dan naluri Jani berteriak bahwa Dion tidak akan ragu memanfaatkan kekosongan ini. Sore itu, semua keluarga inti, notaris, dan pengacara berkumpul di perpustakaan. Ruangan berpanel kayu gelap itu menjadi saksi pembacaan surat wasiat terakhir. Jani duduk diapit oleh Dion dan Bibi Clara, adik ayah yang bermuka masam. Udara terasa berat, bukan hanya karena duka, tapi karena bau uang yang pekat. Pak Herman, pengacara senior ayah yang janggutnya sudah memutih, membuka amplop tebal itu. Jani tak peduli pada angka-angka di luar sana. Dia hanya ingin tahu nasib yayasan dan panti asuhan yang didirikan ayah. Pak Herman mulai membacakan detail warisan properti dan saham. Ketegangan memuncak ketika bagian rumah utama Menteng dibacakan. Dengan ini, saya, Wira Atmadja, menyerahkan hak kepemilikan penuh atas properti dan aset bergerak yang tercantum di sini, sepenuhnya kepada putri tunggal saya, Jani Wira Atmadja. Suara Pak Herman menggema. Sebuah helaan napas lega keluar dari paru-paru Jani. Tangan Dion yang menggenggam tangannya di sebelah kiri terasa mengerat, nyaris menyakitkan. Ada kilatan gembira di mata Dion yang sedetik kemudian ditutup rapat dengan ekspresi prihatin palsu. Namun, jeda Pak Herman kali ini lebih panjang. Notaris di sebelahnya tampak gelisah. Selanjutnya, untuk properti utama di Jalan Brawijaya, serta beberapa aset perusahaan tertentu. Pak Herman melipat kacamata. Saya menetapkan satu klausul khusus. Dion seketika menegakkan duduknya. Wajah Bibi Clara berubah tertarik. Jani hanya menatap bingkai foto ayah di atas perapian. Klausul 4A menyatakan, pengalihan kepemilikan, penjualan, atau pelepasan properti utama ini, termasuk penandatanganan akta jual-beli, AJB, dan sejenisnya, hanya dapat dilakukan jika 2 syarat dipenuhi secara bersamaan. Dion terlihat sangat fokus, rahangnya mengeras. Syarat pertama, lanjut Pak Herman, proses ini harus dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal wafat saya. Setelah 6 bulan, rumah akan dialihkan ke Yayasan Amal. Dion mendesis kecil. Jani tidak mendengarnya, tapi ia merasakannya. Waktu yang sempit. Syarat kedua, dan ini krusial. Sebelum penandatanganan AJB dapat dilaksanakan, harus dibuktikan secara hukum bahwa telah terjadi pelunasan atas utang bisnis rahasia sebesar 450 juta rupiah yang wajib disetor oleh pihak yang bertanggung jawab atas proses penjualan ke rekening penampungan khusus. Bukti transfer wajib dicantumkan dalam lampiran surat kuasa jual. Jani tertegun. Utang apa?
Ayah tidak pernah punya utang. Ayah sangat teliti soal keuangan. Dion di sampingnya justru tersenyum tipis. Utang bisnis, pasti hanya formalitas. Ayah selalu begitu. Jadi, Jani, tugas pertama kita, melunasi utang itu. Bisik Dion, suaranya dipenuhi semangat yang mencurigakan. Dion tidak melihat masalah ratusan juta itu. Yang dia lihat hanyalah jembatan terakhir menuju miliaran rupiah. Malam itu, setelah semua orang pulang, Jani berdiri di balkon. Lampu-lampunya menyorot wajah Dion yang sedang menelepon di taman. Walaupun suaranya pelan, Jani bisa menangkap beberapa kata kunci. Ya, ini mendesak. 6 bulan. Kita harus gerak cepat sebelum klausul yayasan berlaku. Transfer 450 juta rupiah? Itu mudah. Hanya formalitas kecil. Cari pembeli yang bisa cairkan dana cepat. Saya butuh uang segera. Jani menutup tirai. Hati Jani yang sebelumnya hanya merasakan duka, kini dicabik oleh pengkhianatan yang dingin. Ayah sudah memberinya peringatan. Dan sekarang, dia mengerti. Wasiat itu bukan hadiah, melainkan perintah perang. Pagi tiba dengan langit yang sedikit lebih cerah, seolah alam mendukung resolusi yang baru saja diputuskan Jani. Menggunakan mobil peninggalan ayah, Jani meluncur menuju kantor Pak Herman di pusat kota. Kepergian ini Jani lakukan tanpa sepengetahuan Dion, yang sejak subuh sibuk menelepon dan tampak gembira. Kantor Pak Herman terasa sunyi dan damai. Di sana, di balik meja mahoni yang dipenuhi tumpukan berkas yang menjulang tinggi, Pak Herman menunggu. Wajah tua pengacara itu tidak menunjukkan rasa kaget sedikit pun. Dion sudah mulai bergerak. Nona Jani, sapa Pak Herman, sambil menyodorkan secangkir teh hijau. Ayah tahu, bukan? Tanya Jani tanpa basa-basi, langsung ke inti masalah. Ayah tahu Dion akan melakukan ini. Utang bisnis itu palsu. Pak Herman tersenyum. Senyum yang mengandung rasa hormat dan kesedihan mendalam untuk almarhum ayah. Ayahmu adalah pebisnis ulung, Nona. Beliau membangun kekayaan dari nol dan melihat ribuan wajah serakah. Beliau mengenal suamimu lebih baik dari yang kau kira. Pak Herman menjelaskan. Setahun sebelum wafat, ayah sudah menyiapkan skenario ini. Ayah pernah memergoki Dion mencoba menggunakan surat kuasa lama untuk meminjamkan nama perusahaan ayah dalam sebuah proyek mencurigakan. Sejak saat itu, ayah mulai menjaga jarak, tapi diam-diam menyusun pertahanan. Klausul 450 juta rupiah adalah umpan, ujar Pak Herman, menekan kata terakhir. Ini bukan utang yang harus dilunasi, melainkan dana jaminan investasi yang terjebak. Jani mendengarkan dengan saksama. Dion, yang sangat serakah, pasti akan melihat jumlah 450 juta rupiah sebagai halangan kecil, sebuah biaya administrasi yang murah demi mendapatkan rumah 450 miliar rupiah. Rekening penampungan yang kami cantumkan di wasiat bukanlah rekening bank biasa, jelas Pak Herman, menunjukkan dokumen terenkripsi. Itu adalah rekening trust khusus yang terikat secara hukum dengan wasiat kedua, yang belum dibaca. Jani memiringkan kepala. Wasiat kedua? Ya. Ayahmu sangat detail. Wasiat kedua, yang isinya hanya 1 halaman, menetapkan bahwa dana 450 juta rupiah yang disetorkan ke rekening itu akan segera dibekukan dan dialihkan menjadi dana pembelaan hukum jika terbukti. A. Penyetor bukanlah Jani, melainkan pihak lain yang bertanggung jawab atas penjualan, yaitu Dion, dan B. Terdapat indikasi pemalsuan dokumen atau upaya penjualan di bawah harga pasar yang merugikan pewaris, yaitu dirimu. Jani merasakan darahnya mengalir lebih cepat, bukan karena marah, tapi karena kagum pada kecerdasan ayahnya. Ayah tidak hanya melindungi rumah, tapi juga menjebak si penipu menggunakan uang si penipu sendiri. Dion akan mati-matian mencari dana itu, karena dia percaya itu adalah kunci untuk membuka penjualan rumah. Kata Jani, suaranya mulai terdengar dingin dan terencana. Tepat, angguk Pak Herman. Dia akan menganggapnya sebagai modal cepat. Begitu dia menyetor dana itu, dan kita memiliki bukti upayanya untuk menjual rumah tanpa persetujuanmu atau dengan harga curang, dana itu akan kita sita. Dia tidak hanya kehilangan kesempatan warisan, tapi juga kehilangan modal ratusan juta yang telah dia korbankan. Jadi, saya harus membiarkan dia melakukan semua rencananya? Tanya Jani, hatinya terasa sakit, namun otaknya mulai menyusun strategi. Justru kau harus memudahkannya. Kau harus berperan sebagai istri yang polos,
Terlalu berduka, dan terlalu bodoh untuk memahami urusan bisnis, nasihat Pak Herman. Biarkan dia menemukan pembeli curang, biarkan dia memalsukan tanda tangan, biarkan dia jatuh cinta pada jebakan ini. Kita hanya perlu mengumpulkan bukti upaya penipuan. Jani menatap kosong ke cangkir teh yang telah dingin. Peran ini adalah peran yang paling menyakitkan. Menjadi umpan untuk menangkap suamiku sendiri. Suami yang pernah Jani cintai. Saya akan melakukannya. Putus Jani. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi yang tersisa. Saya akan menjadi boneka ayah, untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, Jani berubah. Sesampainya di rumah, Dion menyambutnya dengan antusiasme yang berlebihan. Sayang, sudah saya temukan jalan keluar untuk utang bisnis itu. Kita hanya perlu sedikit modal dari pinjaman jangka pendek. Lalu setelah rumah terjual, uang itu kembali berlipat ganda. Kata Dion, matanya berkobar-kobar. Jani hanya mengangguk pelan. Apapun yang terbaik, Mas. Aku percaya padamu. Aku terlalu lelah untuk mengurus hal-hal sebesar ini. Dion tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang keji. Lelaki itu kini yakin bahwa Jani adalah mangsa yang lemah, istri yang mudah dikendalikan. Dion tidak tahu, di balik mata yang terlihat kosong dan berduka itu, Jani sedang menghitung langkahnya, membiarkan Dion semakin dalam masuk ke labirin perangkap yang dirancang oleh ayah. Setiap kata manis, setiap sentuhan suportif Dion, terasa seperti rantai yang ia ikatkan sendiri di lehernya. Perburuan miliaran telah dimulai, dan Dion tidak menyadari bahwa dirinya lah yang sedang diburu. Jani kini resmi menjadi agen rahasia ayahnya di dalam rumah sendiri. Persetujuan Jani yang terlalu mudah, persetujuan yang didasari sandiwara paling menyakitkan, memberi Dion sayap. Lelaki itu kini bergerak lincah dan tanpa hambatan, bak pemburu yang mencium bau darah. Keheningan duka yang tadinya melingkupi rumah seolah terpecah oleh desakan telepon-telepon bisnis dan langkah-langkah kaki Dion yang tergesa-gesa. Jani, sayang, coba lihat ini. Dion memanggil dari ruang kerja ayah, ruangan yang kini ia klaim secara sepihak. Jani melangkah masuk, dadanya terasa sesak. Ruangan itu sudah diubah. Papan visi berukuran besar tergantung di dinding, menampilkan skema yang membuat perut Jani mual. Skema itu adalah peta jalan menuju kehancuran rumah tangga mereka. Proyek penjualan warisan. Target, 3 bulan. Penyelesaian utang, 450 juta rupiah sedih pinjaman cepat gadai aset kecil. Status, progres. Pencarian pembeli cepat, MRX target harga di bawah pasar. Diskon 10% untuk transaksi cash. Status, done. Dokumen hukum, pengalihan kuasa jual dari Jani, membutuhkan tanda tangan. Status, pending. Closing a profit, penjualan cepat, pelunasan pinjaman, sisa keuntungan net 400 miliar rupiah dibagikan. Dion menunjuk angka, 400 miliar rupiah, dengan pena mahal. Lihat, sayang, ayahmu terlalu kolot. Rumah ini illiquid. Lebih baik uangnya kita putar di bisnis kita sendiri. Kita bisa beli properti di luar negeri, berlibur panjang. Ayah pasti bangga. Siapa MRX itu, Mas? Tanya Jani, berusaha terdengar seperti istri yang penasaran, bukan penyidik. Rekan bisnisku, seorang developer besar. Namanya Bima. Dia butuh rumah ini cepat untuk dijadikan butik hotel. Jadi, dia mau beli tanpa menawar. Harga yang kita pasang sudah jauh di atas pasar biasa. Kok? Anggap saja ini rezeki nomplok. Dion berbohong. Jani tahu rumah ini, dengan lokasinya yang strategis, seharusnya bernilai lebih dari taksiran awal ayah. Bisa mencapai 500 miliar rupiah jika dijual melalui lelang. Diskon 10% adalah celah yang ingin Dion masuki bersama Bima. Di malam hari, Jani mulai melaksanakan tugas dari Pak Herman, mengumpulkan bukti. Jani memasang aplikasi perekam suara di ponsel lama Dion, ponsel yang sering Dion gunakan untuk berbicara secara rahasia, dan menyembunyikannya di dalam saku jas hujan milik Dion. Jani harus bertindak cepat dan hati-hati, karena Dion tidak pernah meninggalkan ponsel utamanya. Kesempatan itu datang 3 hari kemudian. Dion pergi ke klub malam dengan alasan bertemu klien penting. Jani mengambil ponsel rahasia itu. Jani mendengarkan rekaman itu di kamar mandi, dengan keran air mengalir deras untuk meredam suara. Jantung Jani berdebar kencang, perpaduan antara ketakutan dan rasa jijik.
Rekaman pertama adalah percakapan Dion dengan Bima, si Mr. X. Dion, iya, Bima. Kita harus closing dalam 2 bulan. Istriku sedang berduka. Dia tidak akan curiga. Dia bahkan menyetujui pelunasan utang bisnis ayahnya yang konyol itu. Bima, oke, gue siapkan dananya. Tapi, sisihkan buat gue fee 2% dari selisih harga ya. Kita jual ke investor akhir dengan harga full, 480 M. Kita beli dari Jani 440 M, keuntungan 40 M dibagi. Adil. Dion, deal. Tapi, jangan sampai Jani tahu soal harga jual kita. Dia harus tanda tangan AJB dengan harga 440 M. Urusan utang 450 juta itu biar gue yang bereskan. Itu cuma formalitas. Bima, berarti, Dion, lo harus meyakinkan Jani untuk tanda tangan surat kuasa jual yang mengizinkan lo bernegosiasi di bawah harga 450 M ya. Jani menggigit bibir hingga berdarah. Air mata tidak jatuh. Digantikan oleh bara api amarah yang dingin. Penipuan harga. Terbukti. Rekaman kedua lebih personal dan lebih menyakitkan. Dion berbicara dengan seorang teman lama. Dion, gue yakin ini jalan gue keluar. Gue udah capek sama drama rumah tangga yang monoton. Begitu rumah ini terjual dan duit tunai masuk ke kantong, gue cabut. Jani, biarin aja dia sama kekayaannya yang lain. Gue butuh freedom. Dion, dan lo tahu, gue harus pinjam uang ratusan juta dulu buat bayar utang konyol itu. Gue harus gadai jam tangan dan mobil lama. Tapi ini worth it, kawan. Ratusan juta demi 400 miliar. Siapa yang gak mau? Ayah mertua gue itu emang bikin peraturan aneh sebelum mati, tapi dia juga membuka jalan buat gue kaya raya. Jani mematikan rekaman itu. Bukan lagi duka yang Jani rasakan, melainkan kehinaan. Dion tidak hanya ingin warisan. Lelaki itu ingin menghancurkan Jani, mengambil uangnya, dan meninggalkannya begitu saja. Jani adalah sebuah rintangan yang harus disingkirkan. Pagi harinya, Dion datang dengan 2 berkas tebal. Sayang, ini hanya surat kuasa pengelolaan dan pengurusan pajak. Supaya prosesnya cepat, aku nggak perlu bolak-balik minta tanda tangan. Kamu cukup tanda tangan di halaman yang sudah aku tandai ini. Ya, pinta Dion, menyodorkan pena. Jani tahu ini adalah surat kuasa yang berbahaya. Itu pasti akan memberi Dion kekuatan hukum yang terlalu besar. Namun, Jani harus membiarkan Dion berpikir bahwa Jani adalah istri penurut. Oh, ya sudah, Mas. Tanda tangan saja. Tapi, pastikan semua sesuai prosedur ya. Ucap Jani, dengan suara yang sedikit bergetar, akting yang sempurna. Saat Dion berbalik mengambil kopi, Jani secara cepat, dengan pelatihan mata yang ayah ajarkan saat mereka bermain poker, membaca cepat poin-poin krusial. Ternyata, itu adalah surat kuasa penuh jual beli properti yang disamarkan dengan bahasa hukum yang rumit. Jani menandatanganinya, tapi dengan trik yang juga diajarkan ayah. Jani menggoreskan pena dengan tekanan yang sedikit berbeda dan menambahkan titik kecil yang hampir tak terlihat di bawah garis tanda tangan. Itu adalah kode mereka, sebuah tanda yang hanya ayah dan Pak Herman yang tahu, yang menandakan bahwa tanda tangan itu diberikan di bawah tekanan atau tanpa persetujuan penuh. Pak Herman bisa menggunakan ini sebagai bukti ketidakkapsahan di pengadilan nanti. Dion mengambil kembali berkas itu, wajahnya berseri-seri. Rencananya berjalan sempurna. Lelaki itu tidak tahu bahwa dengan setiap tanda tangan yang Jani berikan, Dion justru menarik tali jebakan itu semakin kencang di lehernya sendiri. Dion kini memerlukan uang ratusan juta itu. Jani mengamati Dion mencoba mengakses rekening pribadi Jani. Jani, aku butuh uangmu dulu. Kita pinjam uangmu 500 juta untuk utang bisnis dan biaya pelicin notaris. Nanti setelah closing aku ganti 1 miliar. Bujuk Dion, mencoba bersikap romantis. Jani menggeleng pelan. Aku tidak bisa, Mas. Ayah membuat semua rekeningku terkunci. Katanya, tidak boleh ada dana keluar sebelum warisan disahkan dan dilaporkan pajak. Aku takut melanggar aturan ayah. Nanti warisan ini malah dibekukan negara. Alasan yang sempurna, menyalahkan ayah dan birokrasi. Raut wajah Dion seketika berubah. Amarah dan frustrasi terlihat jelas. Jadi aku harus mencari uang sendiri. Utang konyol itu harus dibayar tunai. Bagaimana bisa?
Aku minta maaf, Mas. Tapi ini wasiat ayah, jawab Jani, mempertahankan ekspresi polos. Dion pergi dengan marah, membanting pintu. Langkah putus asa itu membuahkan hasil. Dion mulai menggadaikan aset pribadi yang tersisa, jam tangan limited edition-nya, mobil klasiknya. Puncaknya, Dion mencoba mengajukan pinjaman bank atas namanya sendiri yang cukup besar, menjaminkan aset minor milik perusahaan bodong yang baru ia dirikan. Semua itu Dion lakukan, berharap uang penjualan rumah 450 miliar rupiah segera menutupi semua utang dan jaminan yang ia korbankan. Setiap transaksi pinjaman dan gadai yang Dion lakukan, tanpa Jani sadari, adalah jejak digital dan bukti hutang pribadi yang akan menenggelamkannya nanti. Jani hanya duduk diam, membiarkan suaminya sendiri menggali lubang kuburnya. Rumah itu terasa seperti medan perang yang hening. Jani dan Dion hidup berdampingan sebagai musuh yang tidur seranjang. Dion semakin agresif dan terburu-buru, waktu 6 bulan terus mengejar. Jani, di sisi lain, menjadi pengamat yang dingin, mencatat setiap detail kecurangan suaminya. 2 minggu berlalu, Dion masih berjuang mengumpulkan dana, utang bisnis, 450 juta rupiah. Setiap kegagalan Dion adalah kemenangan kecil bagi Jani. Karena itu berarti Dion semakin tertekan dan semakin rentan membuat kesalahan besar. Jani mendapat panggilan dari Pak Herman. Nona Jani, kami sudah menyiapkan rekening penampungan trust itu. Segera setelah dana Dion masuk, kami akan melampirkan laporan indikasi penipuan kepada bank dan OJK. Dana itu akan segera dibekukan. Jani menghela napas. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Kami butuh bukti pemalsuan yang lebih konkret. Selain rekaman itu, kami butuh dokumen yang menunjukkan Dion berani memalsukan tanda tanganmu pada surat-surat yang lebih penting, jelas Pak Herman. Perintah itu menuntut Jani untuk meningkatkan permainannya. Jani tahu Dion selalu menyimpan dokumen-dokumen penting di dalam brankas mini yang tersembunyi di balik lukisan di ruang kerja ayah. Malam itu, setelah Dion tertidur pulas akibat terlalu banyak minum anggur perayaan kecil bersama Bima, Jani menyelinap. Jani tahu kode brankas itu. Itu adalah tanggal ulang tahun pernikahan mereka, sebuah ironi yang menyedihkan. Jani membuka brankas. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen, yang paling atas adalah salinan surat kuasa jual yang Jani tanda tangani di bab 3. Namun, di bawahnya, ada satu berkas yang membuat Jani merinding, surat pengajuan pembebasan hak warisan. Surat itu dibuat atas nama Jani, yang menyatakan Jani menyerahkan hak penuh atas pengelolaan dan penjualan aset warisan kepada Dion, dengan alasan Jani tidak cakap dalam mengelola bisnis keluarga. Tanda tangan Jani di sana tampak lebih rapi dan lebih sempurna daripada tanda tangan Jani sendiri. Itu adalah pemalsuan yang terang-terangan dan berani. Dion telah memalsukan tanda tangan Jani untuk mengambil seluruh warisan secara sepihak, bukan hanya untuk proses penjualan. Jani mengambil ponselnya dan memotret dokumen itu, mengambil gambar detail tanda tangan palsu itu dari berbagai sudut pencahayaan. Tangan Jani gemetar. Bukan lagi rasa sakit, tapi kemarahan yang membekukan. Jani telah hidup dengan penipu ulung yang merencanakan kehancuran totalnya. Jani mengembalikan dokumen itu, menutup brankas, dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, Dion mendapatkan kabar baik dari bank. Pinjaman cepatnya disetujui, meskipun dengan bunga mencekik. Jani, berita bagus. Dana utang bisnis sudah siap. Dion berteriak gembira. Melompat kegirangan. Tinggal transfer, dan kita siap closing. Dion menunjukkan bukti transfer yang akan dilakukan ke rekening, utang bisnis, senilai 450 juta rupiah. Di kolom deskripsi, Dion menulis, pelunasan utang bisnis AN Wira Atmaja, proses jual beli properti. Bagus, Mas. Jadi, kapan kita ke notaris? Tanya Jani. Besok pagi. Bima sudah siap. Notaris juga. Sebentar lagi kita akan menjadi pasangan paling kaya raya di Jakarta. Dion memeluk Jani dengan erat, pelukan yang terasa menjijikan. Saat Dion bersiap-siap untuk closing keesokan harinya, Jani melakukan langkah pamungkas, mengunci semua jalan keluar Dion. Jani bertemu dengan Pak Herman di sebuah kafe. Jani menyerahkan semua bukti yang terkumpul. Rekaman audio tentang rencana penipuan harga dan pembagian fee gelap dengan Bima. Foto-foto surat pembebasan hak warisan dengan tanda tangan Jani yang dipalsukan. Bukti transfer pinjaman bank atas nama Dion sendiri yang digunakan untuk membayar,
Utang bisnis, warisan. Ini sudah lebih dari cukup, Nona Jani, ucap Pak Herman, matanya berkilat memancarkan kemenangan yang dingin. Kita punya bukti pidana penipuan murni, pemalsuan, dan penyalahgunaan dana. Dana 450 juta rupiah itu sekarang akan bekerja untukmu, bukan untuknya. Tolong pastikan dia tidak bisa lari dari utangnya. Pak, pinta Jani. Tentu saja. Pinjaman bank yang dia ajukan sendiri untuk membayar dana jebakan ini akan menjadi bom waktu baginya. Begitu closing dibatalkan, dia tidak hanya kehilangan miliaran, dia juga kehilangan ratusan juta modal pinjamannya dan akan dikejar-kejar bank karena gagal bayar. Jelas Pak Herman. Jani menarik napas panjang. Besok, saya akan bertindak sebagai istri yang percaya dan lugu sampai detik terakhir. Keesokan harinya, Dion mengenakan setelan jas terbaiknya. Wajahnya memancarkan keserakahan yang tidak lagi dapat disembunyikan. Siap-siap jadi nyonya miliarder, sayang, bisik Dion, mencoba mencium Jani. Jani menghindar dengan halus. Aku tunggu kabar baiknya, Mas. Di dalam hati, Jani berkata, bersiaplah untuk kehancuranmu, Dion. Kau sudah melangkah ke dalam perangkap itu. Dan kali ini, tidak ada jalan kembali. Jani melihat mobil Dion melaju keluar. Lelaki itu tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil membawanya mendekati jurang yang telah digali oleh ayah dan disempurnakan oleh Jani. Hari-hari menjelang closing terasa lambat dan menusuk. Bagi Dion, ini adalah penantian menuju kebebasan finansial. Bagi Jani, ini adalah hitungan mundur menuju perpisahan yang dingin dan berharga mahal. Jani menjalankan peran sebagai istri yang terlalu berduka dan polos dengan sempurna. Jani selalu menyediakan kopi hangat saat Dion sibuk menelepon. Jani mengangguk setuju pada setiap rencana besar Dion untuk masa depan. Rencana yang Jani tahu tidak akan pernah terwujud. Semakin Jani menunjukkan kepasrahan, semakin besar keyakinan Dion bahwa Jani adalah mangsa yang tak berdaya. Semua sudah beres, sayang, Dion mengumumkan suatu malam, senyumnya begitu lebar hingga terlihat menyeramkan. Dana utang bisnis itu sudah ditransfer. Kita sudah membersihkan semua halangan birokrasi konyol ayahmu. Tinggal selangkah lagi. Dion terlihat sangat bangga. Lelaki itu tidak menyadari betapa mahalnya harga dari kebersihan itu. Uang 450 juta rupiah itu kini terperangkap di rekening trust, dibekukan dan siap menjadi bukti penipuan. Uang itu didapat dari pinjaman bank atas nama Dion sendiri, utang yang kini Dion pikul sendirian. Namun, kecerobohan Dion tidak berhenti sampai di sana. Untuk memastikan proses di notaris berjalan tanpa hambatan, Dion memerlukan beberapa surat kuasa administrasi lagi, surat kuasa yang seharusnya tidak perlu, tetapi ia gunakan untuk melegitimasi akting curangnya. Sore harinya, Dion datang dengan tergesa-gesa. Jani, aku lupa satu dokumen penting. Surat kuasa pengurusan pajak warisan. Aku harus buru-buru ke notaris sekarang, kalau tidak kita telat closing besok. Cepat tanda tangan di sini. Dion meletakkan dokumen itu di meja dan berlari mengambil kunci mobilnya. Jani tahu ini adalah jebakan terakhir Dion. Surat kuasa pengurusan pajak itu kemungkinan diselipkan dengan klausul yang lebih berbahaya. Atau setidaknya, Dion ingin Jani terburu-buru hingga tidak sempat membaca. Jani harus mendapatkan bukti pemalsuan real time. Jani mengambil pena, berpura-pura membaca. Sebentar, Mas. Pajak ini besar sekali ya? Iya, pokoknya tanda tangan saja. Ini cuma administrasi. Dion terlihat panik. Baiklah, Jani mendesah pasrah, lalu mulai menulis tanda tangan. Di saat yang sama, Jani sengaja menjatuhkan pena. Ketika Dion membungkuk untuk mengambil pena, Jani mengambil kesempatan sepersekian detik itu. Jani menggunakan flash ponsel Jani yang sudah diatur mode kamera, mengambil foto close-up dari dokumen itu dan tangan Dion yang berada dekat di sana. Malam harinya, Jani menganalisis foto tersebut. Di antara tumpukan berkas yang Dion bawa pulang, Jani menemukan sebuah keanehan. Ada beberapa dokumen salinan yang ditandatangani oleh Jani yang lain, tanda tangan palsu yang dibuat oleh Dion. Tanda tangan itu digunakan pada surat-surat yang lebih minor, hanya untuk membiasakan notaris dengan tanda tangan Jani yang baru. Itu adalah strategi yang cerdik. Seorang penipu profesional akan membuat serangkaian tanda tangan palsu untuk membingungkan pihak berwenang. Namun, Jani punya bukti.
Jani membandingkan tanda tangan palsu itu dengan tanda tangan yang Jani bubuhkan di bawah tekanan, yang memiliki kode titik rahasia ayah. Jani mengirimkan semua foto dan bukti pemalsuan minor itu kepada Pak Herman. Pesan dari Pak Herman, "Nona, bukti ini sempurna. Kita sekarang memiliki rangkaian modus operandi penipuan yang tidak terbantahkan. Mulai dari niat jahat, penipuan harga, pemalsuan tanda tangan, hingga penyalahgunaan dana pinjaman untuk melancarkan kejahatan. Besok pagi, kami akan mendatangi kantor notaris. Bertahanlah sebentar lagi." Perasaan Jani campur aduk. Ada kepuasan karena rencana ayah berhasil, tetapi juga ada luka yang menganga. Dion tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka. Dion mengkhianati duka Jani, warisan ayah, dan kepercayaan Jani. Jani pergi ke kamar mandi, menatap bayangan diri Jani di cermin. Mata Jani terlihat dingin, tanpa air mata, namun penuh kekuatan. Besok, semua akan berakhir. Dion pulang dengan mabuk ringan, merayakan kemenangan di depan mata. "Besok kita closing, sayang," gumam Dion sambil memeluk Jani dari belakang. "Setelah itu, kita bebas. Semua masalah hilang. Aku akan membawamu keliling dunia. Kita tinggalkan rumah besar yang suram ini." Jani memejamkan mata. Dion tidak tahu, kebebasan yang ia impikan adalah kebebasan dari penjara, dan masalah yang akan hilang adalah hidupnya yang tenang. Malam itu, Jani tidak tidur. Jani duduk di perpustakaan ayah, mengamati potret ayah di atas perapian. "Terima kasih, ayah. Kau tidak hanya meninggalkanku harta, kau meninggalkanku perlindungan. Kau telah mengajariku cara bermain catur melawan penipu." Pagi itu, Dion mengenakan jas paling mahal yang ia miliki. Pria itu tampak seperti raja yang siap menobatkan dirinya sendiri. Energi keserakahan yang memancar dari Dion nyaris tak tertahankan. "Aku pergi sekarang, sayang. Doakan aku, ya?" ucap Dion, mencium kening Jani, ciuman terakhir seorang pengkhianat. Jani membalasnya dengan senyum tipis yang penuh makna tersembunyi. "Hati-hati, Mas. Semoga lancar," kata Jani, suaranya terdengar lembut, tapi setiap kata adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Jani tahu persis skenario yang terjadi di kantor notaris. Di kantor notaris, Bima, pembeli palsu yang menjadi rekan Dion, sudah menunggu. Meja notaris dipenuhi dokumen-dokumen tebal. Suasana terasa formal, tetapi di balik formalitas itu, ada aroma kesepakatan gelap. Dion duduk, tersenyum bangga. "Semua sudah beres, notaris. Utang bisnis rahasia sudah dilunasi pagi ini. Silakan dicek bukti transfernya ke rekening penampungan trust yang diminta almarhum. Sekarang, mari kita closing penjualan rumah dengan harga 440 M. Notaris, yang sebetulnya adalah rekan lama ayah yang netral namun waspada, mengangguk. Bukti transfer clean. Uang 450 juta rupiah kini aman di rekening trust. Dion telah melakukan setoran itu atas namanya sendiri, menggunakan uang pinjaman pribadinya. Ini adalah momen keemasan Dion. Dion mengambil pulpen, siap menandatangani akta jual beli, AJB, yang akan secara sah mengalihkan rumah warisan senilai miliaran itu. Di benak Dion, uang 450 juta rupiah itu hanyalah biaya masuk yang sebentar lagi akan digantikan oleh keuntungan berkali-kali lipat. Detik-detik menuju bencana. Tepat ketika pulpen Dion berada beberapa milimeter di atas kertas AJB, pintu kantor notaris terbuka lebar. Masuklah Pak Herman dengan wajah dingin dan serius, didampingi dua orang berjas hitam yang bukan lagi pengawal, melainkan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan seorang penyidik kepolisian. "Tahan prosesnya," seru Pak Herman dengan suara lantang yang menghentikan semua pergerakan di ruangan itu. Dion menoleh, wajahnya pucat. "Pak Herman? Ada apa?" "Ini urusan pribadi kami." "Ini bukan lagi urusan pribadi, Tuan Dion," balas Pak Herman. "Ini adalah kasus dugaan penipuan warisan, penggelapan aset, dan upaya jual beli properti dengan harga di bawah pasar yang disengaja, didukung oleh pemalsuan dokumen hukum." Dion bangkit berdiri, amarahnya meledak. "Omong kosong. Semuanya sudah sesuai wasiat. Utang bisnis sudah saya lunasi." "Benar. Utang itu sudah Anda lunasi." Pak Herman tersenyum. Senyum seorang pemenang yang menatap lawannya di dalam perangkap. "Namun, Tuan Dion,
Yang Anda sebut utang bisnis rahasia itu bukanlah utang, melainkan dana trust amal warisan yang harus disetor oleh pewaris sah, Nona Jani. Lalu kenapa? Dion membentak. Saya yang bertanggung jawab atas penjualan ini. Disinilah letak jebakannya, Tuan Dion. Almarhum ayah sudah mengantisipasi keserakahan Anda. Pak Herman melangkah maju, tangannya memegang amplop wasiat kedua yang tertutup rapat. Wasiat kedua almarhum Wira Atmadja menyatakan, jika dana trust amal warisan, 450 juta rupiah, dibayarkan oleh pihak selain pewaris sah, Jani, dan terdapat upaya manipulasi dokumen serta harga, maka penyetor, yaitu Anda, dianggap telah melakukan penyalahgunaan dan upaya penipuan aset warisan. Dana yang Anda setorkan telah kami bekukan dan laporkan sebagai dana hasil kejahatan. Dion terhuyung, seolah dipukul. Apa? Uang saya? Itu uang pinjaman saya. Tepat. Uang pinjaman Anda yang Anda gunakan untuk melancarkan kejahatan. Kami memiliki semua bukti, Tuan Dion, kata Pak Herman, sambil menunjukkan berkas-berkas di tangannya. Ini adalah bukti rekaman Tuan Dion yang bersekongkol dengan Tuan Bima untuk menjual aset di bawah harga pasar. Ini adalah bukti pemalsuan tanda tangan Nona Jani pada surat pengajuan pembebasan hak warisan. Dan ini adalah bukti transfer pinjaman bank pribadi Anda yang digunakan untuk membayar utang tersebut, yang kini secara hukum terikat pada kasus penipuan. Dion menatap Bima yang kini sudah berdiri dari tempat duduknya, mencoba menjauh dari meja. Bima tahu dia juga dalam masalah besar. Jani tahu ini. Dia setuju. Dion meraung, menatap kosong keluar jendela, berharap Jani muncul dan menyelamatkannya. Nona Jani tidak tahu apa-apa, Tuan Dion. Nona Jani terlalu berduka dan hanya percaya pada suaminya. Dia menandatangani beberapa dokumen di bawah tekanan. Selebihnya, Anda palsukan, jawab Pak Herman, suaranya tenang. Penyesalan, kemarahan, dan keterkejutan menghantam Dion secara bersamaan. Ia menyadari, ayah mertuanya yang cerdik itu telah menjebaknya. Perangkap itu bukan hanya sebatas klausa, melainkan konsekuensi hukum yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Uang 450 juta rupiah modal utang Dion kini hilang. Rumah 450 miliar rupiah tetap utuh milik Jani. Dion bangkrut. Salah satu penyidik maju. Tuan Dion, Tuan Bima, Anda berdua harus ikut kami ke kantor. Kami memiliki cukup bukti untuk dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Dion hanya bisa menatap kosong. Tubuhnya lemas. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi miliaran rupiah. Dan yang ia dapatkan hanyalah kehancuran, utang, dan borgol. Di rumah, Jani menerima telepon dari Pak Herman. Selamat, Nona Jani. Wasiat ayah berhasil dieksekusi sempurna. Dion dan rekannya sudah diamankan. Dana trust aman. Dan rumah warisan tetap milik Anda, sepenuhnya. Jani menutup telepon. Jani berjalan ke balkon, menghirup udara segar setelah berhari-hari terkekang oleh sandiwara. Air mata Jani akhirnya jatuh. Bukan air mata duka, melainkan air mata lega. Jani memandang keluar. Rumah itu, yang tadinya terasa seperti penjara, kini terasa seperti tempat berlindung yang paling aman. Jani bebas. Dan itu semua berkat ayah. Setelah hari transaksi yang dramatis, keheningan rumah besar itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan duka, melainkan keheningan pasca badai. Jani adalah satu-satunya yang tersisa di dalam rumah 450 miliar rupiah itu, tetapi Jani tidak merasa sendirian. Kehadiran ayah terasa kuat, dalam bentuk perlindungan hukum dan perencanaan yang cermat. Dion menghilang sepenuhnya dari hidup Jani, kecuali melalui laporan rutin dari Pak Herman. Dion ditahan untuk kepentingan penyidikan atas dugaan penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan dana. Rekan Dion, Bima, yang menjadi pembeli palsu, juga ikut terseret dalam kasus penipuan harga properti tersebut. Dana 450 juta rupiah itu, Nona Jani, sudah dipastikan dibekukan. Dana itu tidak dapat dicairkan oleh Dion, dan akan menjadi bukti kuat dalam persidangan. Itu sudah menjadi kerugian finansial yang tak terpulihkan bagi Dion. Jelas Pak Herman saat mereka bertemu di perpustakaan ayah. Bagaimana dengan utang banknya, Pak? Tanya Jani, suaranya tenang. Jani tidak ingin Dion menderita. Tapi Jani ingin Dion bertanggung jawab atas keserakahannya.
Utang pinjaman bank yang Dion ajukan sendiri untuk membayar dana trust itu tetap menjadi kewajiban pribadi Dion. Pinjaman itu didasarkan pada aset-aset kecil perusahaannya yang ternyata juga bermasalah. Dengan hilangnya modal 450 juta rupiah dan kasus hukum ini, Dion secara efektif mengalami kebangkrutan total, jawab Pak Herman. Tindakan Jani, gugatan cerai. Jani tidak membuang waktu. Hari berikutnya, Jani mengajukan gugatan cerai. Saya ingin gugatan yang bersih, Pak. Saya ingin pernikahan ini berakhir dengan pengakuan pengadilan bahwa Dion melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen selama masa pernikahan, pinta Jani. Bukti-bukti yang kita miliki sudah sangat kuat, Nona Jani. Rekaman, dokumen palsu, dan pengakuan di hadapan notaris. Semua akan mempercepat proses perceraian dan memastikan Anda tidak perlu membagi harta apapun dengannya. Justru, Anda bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mental, tegas Pak Herman. Proses hukum berjalan cepat. Pengadilan melihat bukti-bukti yang disajikan, seorang suami yang memanfaatkan duka istrinya untuk memalsukan tanda tangan dan menjual aset warisan demi keuntungan pribadi. Di balik jeruji, Dion mencoba menghubungi Jani. Telepon dan surat yang masuk ke rumah itu semua disaring oleh Pak Herman. Salah satu surat yang Jani izinkan untuk dibaca adalah surat permohonan maaf Dion yang penuh keputusasaan, tetapi di dalamnya terselip nada menyalahkan. Jani, maafkan aku. Aku hilaf. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau tidak memberitahuku soal jebakan ayahmu? Kau tahu aku sangat mencintaimu. Tolong cabut gugatan itu. Aku tidak akan bisa bertahan jika kehilanganmu dan uangku. Jani membaca surat itu di kamar tidurnya, tempat yang dulu penuh dengan janji-janji pernikahan. Surat itu tidak membangkitkan cinta, hanya rasa jijik. Dion tidak menyesali perbuatannya. Dion hanya menyesali kegagalannya. Lelaki itu tidak mencintai Jani. Dion mencintai uang ayah Jani. Jani mengambil pena dan menulis balasan, singkat dan tanpa emosi. Mas Dion, aku tidak pernah tahu soal jebakan ayah sampai setelah wasiat pertama dibacakan. Aku hanya menjalankan peran yang ayah inginkan. Maaf. Kepercayaan adalah pondasi. Kau yang menghancurkannya. Selamat menikmati konsekuensi dari keserakahanmu. Kita selesai. Surat itu Jani kirimkan melalui Pak Herman. Setelah itu, Jani menutup semua komunikasi. Keterpurukan Dion. Laporan dari luar menunjukkan kehancuran Dion secara total. Ia dipecat dari semua asosiasi bisnisnya. Utang pinjaman bank mulai jatuh tempo, dan aset-aset minor yang ia jadikan jaminan disita. Dion benar-benar menjadi lelaki yang tidak memiliki apa-apa, bahkan harga dirinya. Ia kehilangan segalanya di hadapan pengadilan, dan segera harus menghadapi vonis hukum yang akan datang. Melihat kehancuran ini, Jani tidak merasakan kegembiraan, melainkan kedamaian yang mendalam. Keadilan ditegakkan, dan Jani tidak perlu lagi berpura-pura mencintai seorang penipu. Jani telah memenangkan perang itu, berkat perencanaan terakhir sang ayah. Perceraian Jani diputuskan cepat oleh pengadilan, berdasarkan bukti penipuan dan pemalsuan. Pernikahan itu diakhiri, tidak dengan tangisan duka, melainkan dengan pembebasan. Jani kembali menggunakan nama keluarga ayah, Jani Wira Atmadja. Setelah resmi bercerai, Jani melakukan satu kunjungan terakhir yang diperlukan. Jani pergi ke kantor penasihat hukum untuk urusan pembagian harta. Dion, yang dikeluarkan sementara dari tahanan dengan jaminan yang susah payah ia dapatkan dari kerabat jauh, dipaksa hadir. Ruangan itu terasa dingin. Jani duduk di ujung meja, dan Dion di ujung yang lain. Wajah Dion tampak keriput, matanya cekung, dan setelan jasnya terlihat lusuh. Dion tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Keangkuhan yang dulu Jani benci kini digantikan oleh kehancuran yang menyedihkan. Semua sudah jelas, Tuan Dion, kata pengacara Jani. Karena perceraian ini didasarkan pada tindakan kriminal Anda berupa penipuan dan penyalahgunaan aset warisan, Anda tidak berhak atas pembagian harta warisan maupun harta bersama. Selain itu, Anda harus menanggung semua utang pribadi yang Anda ajukan untuk melancarkan penipuan ini. Dion membanting tangan di meja. Ini tidak adil. Dia istri saya. Saya sudah mengurus semua dokumen. Saya yang bayar utang 450 juta rupiah itu. Uang 450 juta rupiah itu adalah dana trust amal yang kini dibekukan dan akan digunakan untuk menuntut Anda, Tuan Dion. Itu bukan lagi aset Anda,
balas Pak Herman dengan tenang. Dion menoleh ke Jani, matanya memohon. Jani, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Aku bisa mulai dari awal. Aku bisa kerja lagi. Jangan biarkan aku hancur seperti ini. Jani menatap Dion. Inilah saatnya Jani menyampaikan semua yang Jani simpan selama berbulan-bulan sandiwara. Mas Dion. Jani memulai. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak membiarkanmu hancur. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Kau melihat duka dan kepercayaan sebagai kelemahan yang bisa kau eksploitasi. Jani menceritakan segalanya. Kecurigaan ayah, wasiat ganda, rekaman audio, dan pemalsuan tanda tangan. Ayah tahu kau akan serakah. Ayah tidak hanya ingin menguji kesetiaanku padanya, tetapi ayah ingin membuktikan keserakahanmu. Wasiat kedua itu dibuat bukan untuk melindungiku dari kehancuran, tapi untuk membuatmu jatuh cinta pada jebakan ini, jelas Jani. Kau melihat 450 juta rupiah itu sebagai modal kecil menuju miliaran. Kau rela berutang besar, memalsukan tanda tangan, dan meninggalkan pernikahan kita demi keuntungan pribadi. Uang yang kau transfer ke rekening trust itu, uang pinjamanmu sendiri, adalah biaya yang harus kau bayar untuk membuktikan bahwa kau adalah penipu. Jani berdiri. Jani sudah selesai. Aku tidak lagi mencintaimu, Mas Dion. Aku hanya kasihan pada diriku yang dulu percaya pada matamu yang serakah. Dion hanya bisa menundukkan kepala. Ia akhirnya mengerti kedalaman jebakan itu. Ayah mertuanya, yang ia kira sudah mati dan tidak berdaya, justru berhasil menghancurkannya dari balik makam. Dion bukan hanya kehilangan warisan, ia kehilangan segalanya. Kebebasan, reputasi, dan masa depan. Dion meninggalkan ruangan itu, bukan sebagai suami, tapi sebagai terdakwa yang bangkrut dan terhina. Jani pulang ke rumah warisan. Rumah itu terasa lebih ringan, beban sudah terangkat. Warisan ayah bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga warisan kebijaksanaan dan perlindungan yang tak ternilai harganya. Jani telah melewati ujian itu dan keluar sebagai pemenang, lebih kuat, lebih cerdas, dan yang terpenting, bebas. Jani duduk di ruang kerja ayah yang sekarang terasa benar-benar miliknya. Jani mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Perencanaan yayasan amal ayah, investasi baru, dan hidup baru Jani. Perjalanan Jani sebagai pewaris dan pengelola baru saja dimulai, tanpa bayangan gelap dari masa lalu. Jani memandang potret ayah, tersenyum. Terima kasih, ayah. Aku aman. Dan aku kuat. Minggu-minggu berlalu, dan hidup Jani mulai menemukan ritmenya yang baru. Proses hukum terhadap Dion dan Bima berlanjut. Tetapi kini Jani hanya menjadi saksi, bukan lagi korban. Beban sandiwara dan pengkhianatan telah terangkat, menyisakan ruang bagi duka yang murni dan kekuatan yang baru ditemukan. Jani menghabiskan waktu dengan Pak Herman, tidak hanya untuk urusan hukum, tetapi juga untuk mempelajari manajemen aset yang ditinggalkan ayah. Jani fokus pada yayasan amal dan panti asuhan yang ayah dirikan. Mengurus bisnis amal itu memberi Jani kedamaian yang tidak pernah Jani temukan dalam pernikahan dengan Dion. Kejatuhan total Dion. Berita tentang Dion menyebar dengan cepat di lingkaran sosial elit Jakarta. Mantan suami Jani yang ambisius kini menjadi persona non grata. Dion menghadapi banyak tuntutan. Bukan hanya dari pihak kepolisian dan Jani, tetapi juga dari bank dan para kreditur yang menuntut pelunasan utang pinjaman ratusan juta yang Dion gunakan untuk membayar jebakan wasiat. Semua aset pribadi Dion yang tersisa, termasuk barang-barang yang ia gadaikan untuk modal penipuan, disita. Tanpa modal, tanpa reputasi, dan tanpa dukungan hukum, Dion tidak punya pilihan selain menghadapi konsekuensi dari keserakahannya. Vonis pengadilan akhirnya dijatuhkan. Dion dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan upaya penipuan aset. Hukuman penjara menanti. Lelaki yang tadinya menginginkan kebebasan finansial dari uang miliaran, kini kehilangan kebebasan sejati. Jani menerima kabar itu dengan perasaan datar. Tidak ada rasa dendam, hanya kesimpulan. Keadilan sudah tuntas, dan peran Jani dalam drama ini sudah selesai. Suatu sore, Jani mengunjungi makam ayah. Ayah, semua sudah selesai, bisik Jani, suaranya sedikit serak. Aku selamat. Warisan ayah aman. Dan Dion, dia mendapatkan apa yang ia tanam. Jani duduk di bangku marmer di samping makam, menghirup aroma tanah dan kembang yang menenangkan.
Jani menyadari betapa ayah mencintainya. Ayah tidak hanya mewariskan harta, tetapi juga sebuah ujian karakter yang Jani lewati dengan gemilang. Ayah telah melatih Jani untuk menjadi kuat, bahkan saat Jani tidak tahu cara untuk membela diri sendiri. Jani mengenang kata-kata terakhir ayah di rumah sakit. Jani, jangan pernah percaya pada mata yang serakah. Uang akan membesarkan yang baik, tapi menghancurkan yang jahat. Kini Jani mengerti. Wasiat ganda itu bukan tentang harta, melainkan tentang kebijaksanaan. Ayah telah meninggalkan Jani 2 warisan. Yang pertama adalah harta benda, yang kedua adalah pelajaran tentang manusia, kepercayaan, dan pengkhianatan. Pelajaran yang kedua itu jauh lebih berharga daripada rumah 450 miliar rupiah sekalipun. Jani merasa beban duka telah berubah menjadi kekuatan. Jani bukan lagi Jani yang lemah dan bergantung. Jani adalah pewaris yang kuat, bijaksana, dan independen. Setahun berlalu sejak kematian ayah dan kehancuran Dion. Jani kini sepenuhnya mengambil alih manajemen perusahaan dan yayasan amal. Rumah besar itu telah diubah. Ruang kerja ayah tetap dipertahankan, tetapi Jani menjadikannya pusat perencanaan untuk masa depan. Jani menggunakan sebagian kecil dana warisan untuk mendirikan pusat pelatihan bisnis kecil bagi perempuan yang mengalami kesulitan finansial, sebuah cara Jani untuk menghargai perjuangan ayah dan menguatkan perempuan lain. Rumah di Menteng itu kini terasa hidup. Pintu gerbangnya tidak lagi dijaga untuk mengisolasi, tetapi untuk menyambut tamu-tamu bisnis yang jujur dan tulus. Suatu sore, Jani mengadakan pertemuan dengan Pak Herman. Semua urusan hukum dan aset telah diselesaikan. Nona Jani, ucap Pak Herman, matanya berkaca-kaca. Ayah Anda pasti sangat bangga. Anda mengelola semua ini dengan sangat baik. Anda telah membuktikan bahwa Anda bukan hanya pewaris, tetapi penerus sejati dari visi dan kecerdasan beliau. Terima kasih, Pak Herman, balas Jani, tersenyum tulus. Saya belajar banyak. Terutama, saya belajar bahwa warisan bukanlah rumah, saham, atau uang. Warisan sejati adalah pelajaran yang ditanamkan ayah dalam diri saya. Pelajaran tentang integritas. Lalu, bagaimana dengan rumah ini, Nona? Apa rencana Anda? Tanya Pak Herman. Jani melihat sekeliling, ke pilar-pilar kokoh, marmer krem, dan taman yang terawat. Rumah itu adalah simbol pertarungan dan kemenangan Jani. Rumah ini akan tetap di sini, Pak, jawab Jani. Ini adalah rumah saya. Tetapi, saya akan mengubah sebagiannya menjadi ruang kerja bersama untuk para perempuan yang baru memulai usaha. Saya akan memberikan beasiswa dari dana trust amal itu kepada mereka. Jani memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Rumah itu adalah monumen bagi cinta seorang ayah yang rela melakukan apapun untuk melindungi putrinya dari keserakahan. Penutup. Jani berjalan sendirian di koridor panjang rumah itu, menuju balkon tempat Jani pertama kali mendengar rencana busuk Dion. Jani memandang keluar, ke arah kota yang kini tampak penuh harapan, bukan ancaman. Jani tidak lagi takut pada pengkhianatan. Jani tidak lagi rentan. Jani telah menghadapi sisi tergelap dari orang yang Jani cintai dan Jani keluar sebagai pemenang, didukung oleh kecerdikan dan cinta abadi ayahnya. Kisah Jani bukanlah tentang bagaimana miliaran rupiah diselamatkan, tetapi tentang bagaimana seorang perempuan menemukan kekuatan batin dan kebijaksanaan, berkat perangkap terakhir yang dipasang oleh ayah Jani. Jani menyentuh liontin kecil yang ayah berikan, sebuah kunci perak kecil, yang mengingatkannya bahwa kunci kebahagiaan dan keamanan adalah pada kebijaksanaan, bukan pada kekayaan. Jani tersenyum. Drama telah berakhir. Hidup Jani sebagai perempuan yang bebas, mandiri, dan berkuasa, baru saja dimulai.